Oke, kali ini kita masuk lagi ke mangsa berikutnya cuy. Ini dari RN Renaldo. Wes, ini I love this ya. I love this teman-teman. Aku suka banget nih. Halo guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini teman-teman. Buat kalian yang bukan desainer, nggak apa-apa, nggak perlu subscribe ya. Duduk manis nonton aja, oke. Jadi kali ini kita kembali ke playlist inspirasi desain logo teman-teman. Nah, jadi kali ini kita bakal nge-review dan nge-feature karya-karya teman-teman Rio Purba di Instagram yang pakai tagar desain logo underscore RP cuy. Ya, jadi kita akan nge-feature beberapa karya teman-teman Rio Purba di Instagram dan bakal kita review juga teman-teman. Jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita lihat karya desain logo teman-teman kita yang pertama. Oke teman-teman, langsung aja kita cari. Ini aku udah ke desain logo underscore RP ya, jadi langsung aja kita cari mangsanya. Bukan mangsa ya. Desain logo untuk di feature dan di review teman-teman. Kali ini aku coba pilih yang pertama, ini dari Creative Thinking. Jadi di sini ada 5 city logo konsep ya. Jadi 5 city berarti relate dengan buildings atau bangunan, sehingga di sini nggak heran kalau kita ini ada seperti objek bangunan. Dan karena di sini ada 5 ya, namanya 5 city, berarti kayaknya ini merepresentasikan angka 5. Tapi yang mau aku kasih saran sih ya, ini menurut aku ya teman-teman, mungkin pendapat orang berbeda-beda. Kalian kalau ada mau pengen sampaikan pendapat, silakan sampaikan pendapat di kolom komentar. Tapi menurut aku sih nggak perlu dibuat lagi angka 5-nya. Kenapa? Karena buildingsnya itu aja udah 5. Jadi udah kayak jari tuh, susunannya juga udah kayak jari kan. Jadi ada 5, tingginya itu sesuai kayak jari tangan, dan itu kayaknya udah relate dengan namanya 5 city ya. Dan kayaknya nggak perlu lagi digunakan monogram angka 5 di situ, karena agak buat jadi aneh sih menurut aku ya. Dan kemudian yang kedua itu ini typeface-nya itu menggunakan serif cuy ya, typeface serif, sedangkan ini kan bentuknya modern ya, kesannya juga modern. 5 city juga namanya juga modern ya. Kalau mau sih yang typeface yang pertama namanya itu gunakan sans serif ya typeface-nya. Kalau di sini mau gunakan serif ya terserah, itu hanya tagline, tapi yang dominannya kan seharusnya modern juga sesuai dengan style logonya. Oke, jadi itu aja saran aku, tapi overall udah good work ya, keep it up ya buat creative thinking. Next kita cari mangsa yang kedua. Nah, ini ada dari Agus Sudarma, Meditation Vibes Logo Creation. Nah, jadi ini kayak ada logo yoga cuy ya, yoga. Oh ternyata ini dijual ya, logo ground designer PHP. Ini dijual, jadi buat kalian yang pengen beli ya, suka dengan logo ini, silahkan dibeli lah ya. Punyanya Mas Agus Sudarma. Jadi ini bagus sekali, monoline-nya ya itu apa ya, konsisten width atau ketebalan dari monoline-nya ini, jadi kelihatan itu bagus dan klop ya, solid ya. Tapi pas waktu 3 detik pertama ya, atau detik pertama ngelihat logonya ini, aku pikir ini inisial nama cuy. Ini kayak huruf G kan, dan ini kayak huruf apa, ini kayak huruf apa gitu ya. Jadi kesannya itu kayak inisial nama, tapi ketika aku baca namanya Meditation Vibes, kok nggak ada huruf G-nya gitu ya. Jadi ini sebenarnya udah bagus sekali ya teman-teman, tapi aku kalau penasaran ya, kalau misalnya ini dibuat huruf M, jadi ini jangan dimasukin terlalu dalam ininya, garisnya, tapi mungkin dari sini mulainya. Terus dibuat seperti ini kayak huruf M cuy ya. Aku penasaran sih jadinya seperti apa. Kemudian karena di sini ada vibes ya, itu kalau kita buat ini juga seperti huruf V ya, itu bagaimana ya. Jadi di sini ada huruf V dan di sini ada huruf M. Kayaknya menarik aja kalau dieksekusi seperti itu. Tapi ini great work ya, udah bagus sekali. Terima kasih buat Agus Sudarma yang udah menggunakan tagar desain logo RP untuk dijadikan inspirasi bagi teman-teman di sini. Oke, kita lanjut ke mangsa yang nomor 3. Nah, ini ada dari AI Desain Bandung ya, Pengen punya desain, tidak usah repot logo. Oke, ini ada Sabiru Perkasa, dan kayaknya ini masih pakai typeface atau font yang ada di komputer ya. Maksudnya font bawaan, atau kayaknya bukan bawaan sih, ini kayak font
yang di-download dari mana gitu. Tapi pastikan kalau menggunakan Wordmark itu lisensinya itu aman untuk komersil ya, dan 100% free ya teman-teman. Jadi jangan gunakan font sembarangan untuk buat logo Wordmark ya, atau logo berbentuk tulisan, karena hati-hati nanti bisa kena perkara cuy. Oke? Jadi itu catatan yang pertama. Yang kedua, aku pengen ngomentarin shadow-nya teman-teman ya. Jadi ini kan cara kita menampilkan sebuah logo, desain atau desain apapun itu dinamakan preview kan, atau presentasinya. Desain presentasi ini ya, ini namanya desain presentasi atau preview. Dan preview itu sangat berpengaruh kalau kita pengen jadi desainer, supaya orang tertarik ngelihatnya, supaya orang tertarik ngekliknya atau nge-share-nya, sehingga dari situlah preview dari portofolio kita itulah yang memancing datangnya klien teman-teman. Kalau klien tertarik, ya kemungkinan kita bisa dapat klien dari portofolio yang kita upload gitu. Dan di sini aku mau komentari shadow-nya. Lebih bagus shadow-nya itu dihilangkan saja mas. Oke? Tujuan kita menggunakan shadow, salah satu alasannya adalah untuk membuat kontras antara background dengan objeknya. Ya, jadi kedua objeknya ini kan warnanya warna biru, dan itu sudah kontras dengan backgroundnya yang warna putih dominan. Jadi seharusnya nggak perlu pakai shadow lagi mas. Oke. Kecuali ini warna putih, kemudian ini warna pink slow. Nah kita bisa menggunakan shadow supaya objeknya itu bisa lebih kontras daripada daripada backgroundnya ini teman-teman. Tapi di sini sih warna biru menurutku nggak perlu lagi pakai shadow karena sudah kontras dengan backgroundnya. Kalaupun mau menggunakan shadow, itu harusnya size-nya itu lebih besar lagi, dibesarin aja size-nya. Kalau ini size-nya mungkin shadow-nya sekitar 20 pixel misalnya, itu dibesarin lagi size-nya, bisa sampai 60 pixel kayak gitu size-nya. Kemudian opacity-nya dikurangi lagi teman-teman, supaya shadow-nya itu lebih halus ya, lebih halus. Nah, jadi nggak mengganggu preview-nya cuy, nggak mengganggu tampilan dari logo kita. Oke, jadi itu aja. Overall harus di keep it up lagi buat AI Design Bandung. Sukses terus, semoga nanti karyanya makin bagus. Oke, kita lanjut ke mangsa berikutnya teman-teman. Kita bakal cari lagi ya. Nah, ini ada logo dari Septian Puji teman-teman, 3PM logo. Ini konsepnya brilian cuy ya. Ini masuk ke Wordmark kali ya. Jadi itu logonya terdiri dari bukan Wordmark, lettermark cuy ya. Jadi logonya itu terdiri dari beberapa huruf ya, kayak CNN, BRI itu kan terdiri dari beberapa huruf. Itu namanya lettermark ya. Jadi ini ada 3, ini ada huruf P dan ini ada huruf M. Ini brilian konsepnya. Tetapi secara eksekusi ini masih harusnya lebih bisa ditingkatkan lagi ya Mas Septian Puji, supaya tampilannya itu lebih modern lagi dan kelihatan lebih bagus ya, lebih rapi. Kalau ini kan kayak terkesan kayak kita pakai brush tool ya, dibuat kayak gini, masih pakai jari biasa, maksudnya kurang rapi gitulah ya. Jadi seharusnya itu bisa lebih rapi lagi. Ini bisa dilurusin, ini lurus. Kemudian ini lingkarannya itu bagus ya, kurvanya. Kemudian di sini lagi garisnya itu nggak perlu pakai kaki ini supaya kesannya modern, lurus saja. Terus ini juga gini aja, ya udah gitu teman-teman ya. Jadi seharusnya ini bisa lebih modern. Kalau stylenya dijadikan lebih modern, itu bagus sekali sih ini. Ini brilian sih konsepnya, tapi eksekusinya harus ditingkatin lagi nih Mas Septian Puji. Oke, itu aja. Kita next ke mangsa berikutnya, kita cari teman-teman. Oke, next ini ada, aku tertarik untuk komentari dan nge-feature juga ya. Ini karyanya dari Muhammad Yusuf teman-teman. Ini logo Ambigram, logo Ambigram pertama. Oke, siap. Jadi ini ada teknik instalasi tenaga listrik. Ini Ambigram. Kalau dibalik itu tetap sama, tetapi masuk ke monogram juga kali ya. Jadi karena ini singkatan ya, ada lettermark atau wordmark teman-teman. Jadi ini ada huruf T, ada huruf I, ada huruf T juga, dan ada huruf L teman-teman. Oke, dan ini bagus lagi secara konsepnya, ini brilian juga teman-teman, dan Ambigram juga aku udah suka banget. Tetapi yang mau aku komentari adalah di sini ya, di sini nih. Mana nih? Nah, ini icon-iconnya ini masih iconnya generik ya, satu logo kayak icon lampu biasa dimasukin ke situ. Kemudian ini kesannya menjadi dipaksain teman-teman. Jadi
yang tadinya itu udah bagus, wordmark atau ambigram dari TITL-nya ini udah bagus sekali, udah klop, udah strong, tapi kita hancurin, kita turunin lagi tuh kualitasnya dengan menaruhkan icon generik seperti ini. Itu jadi kurang nilainya Mas Yusuf ya. Jadi kalau bisa dihilangin aja. Kenapa harus dihilangin juga? Karena kalau dicetak kecil, logo itu kan nanti kemungkinan dicetak di kartu nama atau di media lainnya yang kecil ya. Itu sama aja nggak kelihatan. Jadi hampir nggak ada gunanya icon-icon generik itu dibuat di situ, malah mengganggu ya, malah mengganggu previewnya. Jadi lebih bagus dihilangin aja kalau menurutku Mas. Oke, kayaknya itu. Mudah-mudahan nanti karyanya ke depan makin bagus lagi ya. Keep it up terus buat Mas Muhammad Yusuf. Oke, kali ini kita masuk lagi ke mangsa berikutnya cuy. Ini dari RN Renaldo. Wes, ini I love this ya. I love this teman-teman. Aku suka banget nih. Jadi, kalau kita cari itu dental logo itu rata-rata semuanya itu generic teman-teman ya. Jadi kayak gini ada icon gigi, terus ada lingkaran atau kurvanya kayak gini, itu udah sering banget. Apalagi kalau icon gigi biasa aja kayak gini, itu juga udah banyak banget kayak gini tuh kan. Ini sama ini itu kan udah udah biasa aja, itu generik cuy. Kayak gini-gini ya, sama aja cuy. Itu pokoknya kalau nggak ada kreasi, hanya sekedar lambang gigi itu aja kayak gini, itu udah generik sekali, sudah sangat-sangat sering dipakai konsepnya. Jadi kalau kalian dapat klien dental gitu ya, klinik dental, klinik gigi ya, kalau bisa sih jangan generik-generik kayak gini lah konsepnya. Tapi di sini Mas Renaldo ini bisa memberikan style yang baru. Memang dia dari style gigi juga, dari icon gigi juga. Ini kan icon gigi nih cuy. Oke. Tapi dibuat manis, kayak jadi feminim atau bukan feminim, elegan gitu cuy. Dengan dirotasi, dirotate gitu, diulangi, di-repeat, dan menjadi bentuk yang baru dan bagus cuy hasilnya. Ini keren sih, ini jadi brandnya kayak premium gitu kan. Namanya juga premium nih, Brandon and Wilson Orthodontics. Wes, ini keren sih. Ini great job. Aduh, kalau mau follow karyanya di sini ada RN Renaldo, kalian kunjungin aja untuk lihat karya-karya logo dari Renaldo. Oke, itu aja. Great job. Kita lanjut ke desainer berikutnya. What the logo cuy. Ini asli keren cuy. Ini line art logo ya. Bisa line art logo, bisa monoline logo, atau apa ya sebutannya lainnya. Nah, aku punya teman yang juga menguasai teknik line art atau monoline seperti ini. Namanya teman-teman kalau kalian bisa cek itu ada skillline.co, di Instagram dia ada. Nah, teman-teman karyanya ini luar biasa bagus ya teman-teman. Namanya ini nama aslinya Mas Bagus. Kalau kalian pengen ngecek bisa langsung, dan mungkin Mas Taufik Asyari ini bisa kerjasama kali ya dengan Mas Bagus. Kalau Mas Bagus nonton, ini bisa collab nih Mas dengan Mas Taufik ini. Ini karyanya luar biasa bagus ini. Keren cuy, ini aku suka banget sih ini. Ini premium cuy. Coba kita kunjungin profil dari Mas Taufik Asyari ini ya teman-teman. Kita mau lihat. Wah gila cuy, gilo cuy. Stylenya ini cuy, melintir-melintir cantik gitu ya. Wah ini keren sih, keren nih. Ini Mas Bagus harus lihat nih Mas. Bisa kolaborasi nih Mas. Keren ya. Coba kita lihat ke bawah. Oke, ke bawah udah mulai, mungkin dulu itu masih mencari jati diri ya mungkin Mas Taufik ini. Tapi ini style logo yang di bawah juga gilo-gilo banget nih cuy. Ini great job sekali nih cuy. Tapi kayaknya makin kemari makin mau fokus ke line art atau apa ya, monoline seperti ini. Wah ini gila sih, ini gila. Buat teman-teman yang lagi nyari logo designer yang style logonya seperti ini, yang monoline seperti ini atau line art seperti ini, bisa kontak Mas Taufik Asyari. Ini kayaknya logo-logonya dijual juga di Logo Ground ya. You have to check it out guys ya. Jadi kita lanjut aja, Ini thank you buat Mas Taufik nih udah gunakan desain logo RP sebagai inspirasi ya. Oke kita lanjut cuy. Oke, next mungkin ini yang terakhir juga ya teman-teman. Takut videonya kepanjangan. Jadi ini ada aku feature di sini dari Happy Art 23. Ini Elephant plus Saxophone ya, logo konsep. Yang mau aku komentarin atau beri saran adalah ini logonya sebenarnya udah bagus dan lebih bagus lagi kalau logonya itu dibuat lebih simple Mas.
Jadi nggak perlu, kayaknya di dalamnya ini nggak perlu ada garis ini ya, jadi cukup ini aja orang udah ngeh kayaknya ini adalah gajah ya. Terus dibuat lagi ada saxophone tapi dibuat belalainya itu makin lebar di sini, itu kayaknya orang udah tahu juga itu bakal saxophone. Kemudian detail-detail seperti button yang di saxophone-nya itu juga dihilangin aja mas, yang kayak gini tuh. Sebentar aku besarin ya. Nah, yang kayak gini-gini itu dihilangin aja mas, ya detail-detail seperti ini, karena akan cukup mengganggu juga. Karena kalau misalnya logonya di simple, itu bakal kelihatannya lebih solid, lebih profesional aja kelihatannya teman-teman. Oke, jadi seandainya kita coba lihat contoh Mas Taufik tadi ya. Ini kan juga padat ya, artinya itu detailsnya banyak ya, garis-garisnya itu kayak di rambutnya itu detailsnya banyak. Tetapi kalau itu dicetak di kartu nama atau di media yang lebih kecil, itu detailsnya tetap kelihatan dan memang lebih bagusnya memang detail seperti itu teman-teman. Oke, berbeda dengan logo yang misalnya yang ini tadi ketika dikecilin itu detailsnya juga nggak berarti, atau bisa dibilang detailsnya itu tidak kelihatan sama sekali dan tidak bisa dibilang tidak mempengaruhi sama sekali kalau misalnya itu dicetak kecil seperti ini. Orang nggak akan ngeh di situ ada tombol, ternyata tombol-tombol di situ, nggak akan ngeh teman-teman. Jadi lebih bagus yang detail seperti itu dihilangin aja teman-teman. Oke. Kalau kalian bisa buat logo detail seperti ini ya, logo details tapi memang kelihatannya jelas atau clear ya, apalagi kalau misalnya dicetak lebih kecil memang detailsnya itu ngebantu jadi kayak ada shadow ya atau depth ya, kedalaman di dalam objek kapalnya itu teman-teman kalau dicetak dengan ukuran lebih kecil. Tapi berbeda dengan ini teman-teman, ketika kita cetak dengan ukuran yang lebih kecil itu sama sekali kayak nggak berguna atau nggak berpengaruh kepada logonya secara keseluruhan. Jadi lebih bagus dihilangin aja. Oke, itu tadi beberapa karya teman-teman Rio Purba di Instagram. Desain logonya gimana, keren-keren abis. Desain logo siapa yang paling kalian suka, yang favorit kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat yang pengen ikutan di review atau di feature karyanya ke video Rio Purba, jangan lupa pakai tagar desain logo _RP dan tagar Rio Purba di postingan desain logo kalian atau desain-desain kalian yang lainnya. Oke? Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara share video ini ke teman-teman desainer lainnya atau ke grup-grup desain kalian supaya kita sama-sama saling belajar. Itu aja. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.